Siapa nih yang beli iQOO 13 dan dipakai buat ngegame? Pasti banyak dong. Tapi, siapa yang bukan gamer, tapi tetap pengen nyoba iQOO 13? Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Ya, kalau kalian kesini buat lihat iQOO 13 ini di review buat main game, saya infokan di YouTube itu udah banyak banget yang review dan lebih pro juga untuk ngebahas HP ini dari sisi gaming. Tapi di sini kalian akan tahu seberapa bagusnya iQOO 13 ini untuk seorang yang bukan gamer kayak saya. Jujur ini adalah HP iQOO pertama yang saya review dan overall saya sih cukup suka ya dari segi tampilannya, karena yang pertama varian warna putih yang saya pilih ini kelihatan cakep banget. Bahkan logo BMW Motorsport di sini nggak kelihatan lebay ya manis aja gitu. Cuman perlu diingat HP ini tuh kalau nggak pakai casing bakalan licin banget, karena bagian belakang bodinya ini juga kaca yang feelsnya lembut gitu. Untungnya saya dapat casing tambahan dari paket pre-order, yaitu sebuah casing dengan bahan karet lembut dan lumayan ya buat nambah grip. Selain licin, iQOO 13 ini juga buat selera saya sih termasuk HP yang gede banget ya, dengan layar seluas 6,82 inch yang kadang bikin tangan saya tuh jadi pegel aja gitu kalau dipakai berlama-lama. Walaupun gitu, rasa capeknya dengan mudah dibikin lupa sama kualitas layar yang jempolan banget nih. Layarnya ini pakai panel LTPO AMOLED, punya refresh rate paling rendah di 1 Hz sampai paling tinggi itu di 144 Hz dengan resolusi 2K. Nggak main lah sama yang Full HD. Selain itu dipakai di luar ruangan terik gitu ya masih terang banget displaynya. Jadi buat saya, walaupun ini layarnya kegedean, tapi mata saya terasa dimanjain banget lah. Terus kalian tahu nggak apalagi yang bikin kita ngerasa dimanjain dari HP ini? Ya jelas dari speknya, karena itu yang dijual ya sama iQOO 13. Jadi gini, iQOO 13 ini punya spek yang bisa dibilang paling tinggi, paling GG, mentok kanan, paling OP untuk saat ini. Dan kalian nggak perlu yang ngapalin spek-speknya itu karena nggak penting lah, pokoknya ini HP udah paling OP. Tapi kalau kalian lupa atau mau tahu, ya boleh lah ya saya sebutin lagi. Jadi iQOO 13 ini chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite dengan varian RAM yang saya pilih adalah 12 GB dengan storage-nya tuh 256 GB. Ini varian yang paling murah ya. Yang seperti saya bilang tadi, ini udah nggak usah repot-repot lah ya nyari atau ngapalin speknya. Yang jelas mau dipakai ngapain aja, ini HP udah sangat-sangat cukup. Mulai dari gaming, edit video, mau bikin konten, dan lain sebagainya. Walaupun saya bukan mobile gamer seperti yang saya sebutin di awal tadi, tapi for the sake of this review, saya coba nih beberapa game populer yang selalu ditanyain orang. Pertama Mobile Legends nih, dengan hasil ya dia bisa main lah ya dengan resolusi yang paling tinggi dan refresh rate yang tertinggi pula dengan stabil. Terus ada PUBG Mobile yang juga dapat kualitas grafis dan refresh rate yang optimal, sampai dengan Genshin Impact yang full rata kanan. Bahkan di game Genshin Impact ini saya pakai beberapa tools gamingnya iQOO seperti Super Resolution yang bisa mempertajam kualitas gambar dan Game Frame Interpolation yang bisa menambah frame rate hingga 144 fps. Dan hasilnya lancar-lancar aja tuh. Terus hebatnya lagi, saya pakai HP ini buat main game 1-2 jaman, ya cuman anget-anget aja gitu, nggak sampai panas. Ini antara memang Snapdragon 8 Elite-nya yang efisien, atau memang si chamber coolingnya iQOO 13 ini yang udah hebat banget ya. Pokoknya apapun itu, ini udah nyaman banget lah buat gaming lama-lama, dan saya suka. Nah, pas dipakai buat main game atau aktivitas lainnya juga, HP ini tuh baterainya awet banget. Dibekali dengan kapasitas 6150 mAh, screen on time yang bisa saya dapatkan biasanya di atas 9 jam. Wow. Beberapa pengetesan yang saya catat pas dicoba buat main game Mobile Legends selama 30 menit, baterainya tuh berkurang 6% aja. Genshin Impact dengan settingan highest mentok kanan serta ditambah fitur frame interpolation, super resolution, dan mode baterai monster, selama 30 menit cuman berkurang 8% aja. Dan kalau kita pakai buat YouTubean selama 30 menit juga, baterainya tuh cuman berkurang 3% aja. Udah mah habisnya lama, baterai HP ini bisa-bisanya masih punya fast charging 120 watt, yang mana 30 menit aja itu udah full charge. Bahaya banget ini HP ya, bakal bikin sulit lepas dari HP kalau nggak pinter-pinter batasin diri.
Sayangnya untuk harga yang ditawarkan, HP ini tuh masih belum punya yang namanya wireless charging. Tapi ya siapa butuh juga ya wireless charging, orang ngecas HP-nya aja udah cepet banget gitu, pakai kabel 30 menit aja udah penuh. Jadi siapa butuh wireless charging? Selain ini adalah HP iQOO pertama, saya juga sebelumnya belum pernah ya nyoba HP Vivo sama sekali. Yang berarti ini adalah Vantage OS pertama saya. So far sih nggak ada masalah ya dengan UI-nya, didukung dengan spek yang emang ngebut banget nih. Pengalaman saya dengan Vantage OS di sini juga semakin smooth. Palingan beberapa bloatware aja ya yang banyak buat saya, dan parahnya lagi tuh nggak bisa di-uninstall atau di-disable. Tapi terlepas dari itu, saya sih nggak ada komplain ya soal UI-nya, dan kalau lihat ya di GSM Arena, katanya HP ini akan dapat update Android sampai 4 kali. Menarik. Nah, di HP ini juga ada beberapa fitur pendukung ya yang bikin HP ini semakin lengkap, seperti di bagian belakang frame kameranya ini ada sebuah LED yang fungsinya bisa nyala-nyala kayak gini. Si lampu RGB-nya ini bisa kita atur-atur ya buat apain aja, misalkan untuk status baterai, visual efek pas main game, atau paling simple bisa jadi LED notifikasi, sesuatu yang zaman dulu adalah fitur populer ya, tapi sekarang udah dilupakan. Terus di bagian belakang ini juga ada sebuah IR blaster atau infrared blaster ya, mirip HP Xiaomi lah. Jadi kita tuh bisa kontrol AC atau TV di rumah kita pakai HP ini. Nice. Kalau NFC sih udah jadi fitur wajib ya untuk HP harga segini yang hitungannya adalah flagship. Tapi biasanya beberapa flagship itu ada yang nggak punya satu fitur, yaitu namanya waterproof atau sertifikasi anti air dan debu. Nah, beruntungnya di seri 13 ini iQOO itu ngasih kita IP68 atau 69 yang berarti HP ini tuh tahan air dan debu. Jadi mau kecemplung, kena hujan, kena pasir, ini masih aman. Oh ya, saya juga suka nih sama fingerprint sensor di HP ini yang sensornya itu udah pakai ultrasonic, performanya kenceng dan presisi. Favorit sih. Lanjut ke bagian favorit saya, kamera. Siapa coba nyari iQOO 13 buat kamera? Ya ada aja sih, saya contohnya. Despite of banyak orang yang bilang kamera iQOO 13 adalah bagian yang di-nerf atau yang paling dipangkas, buat saya sih hasil fotonya termasuk bagus ya, dan mostly bisa diandalkan di kondisi cukup cahaya. Detail yang dihasilkan udah bagus dan dipadukan dengan kontras yang pas. Buat kebutuhan upload di sosmed sih buat saya udah oke kok. Mau itu kamera belakang, ultrawide, telefoto, bahkan selfie-nya. Udah oke semua itu. Keluhan saya cuma satu sih sejauh ini, yaitu di bagian dynamic range ya, dimana seringkali shadow atau bayangan itu nggak terekspos dengan baik. Jadi ada bagian foto yang gelap banget nih, padahal kalau dilihat pakai mata telanjang, itu nggak segelap itu. Pas masuk ke kondisi yang cukup gelap, mulai nih muncul noise yang sebenarnya wajar aja sih, karena semua HP juga kalau lagi gelap, ya bakal muncul noise. Tapi buat ditunjukin ke orang lain, saya rasa masih pamer Apple sih dari iQOO 13 ini. Bahkan saya sendiri agak nggak expect ya sama hasil yang sebagus ini. Tapi, kalau ditanya apakah ada HP lain dengan harga yang mirip sama iQOO 13 tapi hasil kameranya lebih bagus, ya ada tentu. S24 contohnya, yang sekarang harganya di toko online itu udah mulai jatuh dan turun ke harga 10 jutaan kalau kalian punya voucher ya. Jadi kamera HP ini tuh bukan yang terbaik sih menurut saya di harga 10-11 jutaan, tapi sama sekali jauh dari kata jelek, at least buat foto. Kalau buat video, so sorry banget nih iQOO, saya kurang suka sayangnya. Walaupun buat sebagian besar orang mungkin oke-oke aja, fine-fine aja hasilnya, tapi buat selera saya tuh kurang suka sama warna yang dihasilkan karena terlalu vivid ya, jadi kelihatan banget processingnya dan kadang juga suka overexpose. Apalagi di kamera depan, ternyata kameranya ini belum punya image stabilizer sama sekali, jadi ya goyang-goyang aja gitu hasilnya, walaupun kita lagi nggak jalan kenceng misalkan. Walaupun begitu, poin plusnya adalah untuk di sisi video, semua kameranya ini bisa sampai 4K 60 fps. Bahkan kamera belakangnya itu bisa sampai 8K 30 fps. Oke, sekarang saya ngerekam pakai iQOO 13, kamera utama masih di resolusi Full HD 30 fps. Jadi kalau kita ngerekam tuh kita bisa langsung pindah ke ultra wide kayak gini dan pindah ke telefoto yang 2 kali optikal ya. Nah sekarang kita mau coba ke 4K lah ya, langsung 30 fps.
Oke, sekarang ini 4K 30 fps. Saya masih jalan biasa aja. Terus ini kita ganti ke ultrawide-nya juga bisa, dan ke telenya juga bisa. Ya. Nah, sekarang saya mau coba untuk 8K 30 fps karena kamera HP ini bisa sampai 8K. Oke, jadi untuk 8K-nya kayak gini. Dan kalau di 8K kita itu cuman bisa ganti ke lensa telenya doang. Jadi nggak ada opsi untuk ke lensa ultrawide ya, cuman ke lensa tele dan lensa utama doang. Setelah ini saya mau coba untuk 4K 60 fps. Ya, jadi ini adalah untuk 4K 60 fps sama kayak video YouTube saya di 60 fps. Ini kayak gini hasilnya, dan di 60 fps 4K ini kita masih bisa ganti ke ultrawide dan ke telefoto ya. Ini sekilas saya lihat di viewfinder sih stabil ya, cuman ini karena memang saya belum lari, coba kita lari dikit. Oke, sip, kita lihat nanti di videonya nanti gimana hasilnya. Saya nggak kelihatan di sini soalnya. Oke. Nah, iQOO 13 ini juga punya fitur namanya Ultra Stabilization, tapi kita cuma bisa pakai kamera utama sama tele doang. Nggak tahu kenapa nggak bisa pakai ultrawide, atau mungkin kayak di HP lain ya. Kalau di HP lain itu semisal Samsung pakai fitur Ultra Stabilization itu pakai ultrawide-nya mungkin ya. Saya ngira-ngira doang, dan harusnya kita bisa lari lebih stabil pakai kamera HP ini. Bentar, saya cari rute. Hap. Ya, gitulah. Tapi kalau di fitur Ultra Stabilization ini kita cuman bisa pakai resolusi maksimal itu 1080p 60 fps doang. Oke, ini untuk kamera depannya. Saya langsung pakai resolusi paling tinggi aja di 4K 60 fps, jadi keren, kameranya bisa 4K 60 fps. Cuman kamera depannya ini nggak ada stabilization, aduh capek. Di kamera depannya ini nggak ada stabilization, jadi pasti goyang-goyang. Dan kalian coba lihat warnanya gimana, apakah dia bisa nampilin langit ya dengan, ini saya backlight banget sih. Masih bisa kelihatan sih ya muka saya, cuman ya itu tadi karena nggak ada stabilisasi jadinya goyang-goyang untuk footage-nya. Tapi kalian bisa nilai sendiri gimana untuk mikrofonnya, apakah bagus atau enggak HP ini. Oke, di iQOO 13 ini kita juga bisa pakai kayak mode bokeh gitu ya buat videonya, jadi kayak cinematic mode gitu. Tapi kalau di kamera depannya dia cuma sampai Full HD 30 fps doang. Ini banyak angin ya, kalian bisa lihat juga nanti, dengerin juga ya untuk hasil mic-nya itu apakah tetap pick up suara angin atau enggak. Saya mau coba di kamera belakang deh untuk cinematic mode-nya. Oke, jadi untuk kamera belakangnya juga ternyata cuma sampai 30 fps aja di 1080p untuk cinematic mode, jadi nggak bisa pakai 60 fps ataupun 4K. Dan ini anginnya makin kenceng ya. Kalian nanti bisa makin menilai gimana kualitas mikrofonnya, apakah tetap jelas pick up suara saya atau terganggu sama anginnya. Oke, jadi ini untuk hasil video di malam hari ya. Ini kayaknya udah nggak ngangkat sih untuk kameranya buat video di malam hari, jadi ya seperti inilah hasilnya. Dan ini untuk kamera belakangnya di malam hari, resolusinya Full HD 60 fps. Kayak gini untuk ultrawide-nya, telenya kayak gini, dan kamera utamanya kayak gini. Kalau kamera belakang sih mungkin masih agak ngangkat ya daripada kamera depan ya. Cuman ya buat HP harga 10 juta menurut saya masih ada yang lebih bagus sih. Ya karena memang HP ini kan khusus buat gaming ya, bukan buat kamera-kameraan. Sekarang saatnya kesimpulan, dimana dengan harga varian terendah adalah 10 juta pas, atau bisa lebih murah dikit ya di toko online, apalagi kalau kalian punya voucher. Secara overall saya suka banget nih sama iQOO 13 ini.
Banyak hal positif yang bisa kita dapat dari HP ini seperti desain yang cakep, layar bagus yang bikin mata itu nyaman, spek hardware yang bisa dibilang paling tinggi ya untuk saat ini di kelas Android, baterai awet plus ngecas super kenceng, dan kamera yang buat foto-foto masih bisa bikin kita pede lah ya untuk upload di sosmed. Belum lagi fitur tambahan kayak IR Blaster, NFC, IP6869, anti air dan debu, dan sentuhan LED warna-warni di belakang. Walaupun ada beberapa hal yang bikin saya kurang sreg ya sama HP ini, kayak ukuran yang memang kegedean buat tangan saya, ini selera, bodi licin kalau nggak pakai casing, dan kamera yang sebenarnya hasil videonya itu ya cukup oke, tapi di sayanya itu kurang pas aja gitu, apalagi nggak ada image stabilizer ya di bagian depan. Semoga aja untuk yang kamera ini di bagian video khususnya itu bisa agak ditingkatkan ya via software update. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini sama iQOO 13 ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!